Tambahan lain ada dong, ada pasti. Berupa apa? Hah? Berupa apa? Nanti lah belum boleh dibuka Spill dulu. dikit apa? Hah? Tapi itu artinya memang baru ditemukan atau memang sebelumnya memang sudah disiapkan barang bukti yang baru ini, Bang? Oh enggak, cuma memperkuat apa aja bahwasanya kita ada kapasitas untuk melapor. Bang, sampai ini kan masih beberapa pihak masih simpang siur gitu, ada yang terkait apa yang digugat oleh Bang Yoni Dora sendiri gitu. Ada yang bilang itu video lama, ada yang bilang penampilan lama. Boleh dijelaskan lagi Bang, biar penegasan aja sebenarnya apa yang dipermasalahkan oleh klien Abang begitu Bang? Sebenarnya klien saya itu cuman awalnya sekali ya, cuman pengen tahu informasi bahwasanya kebenaran penyanyi yang di channel YouTube itu saudari Lesti, dan dari siapa yang menyuruhnya dan kenapa nama penciptanya nggak ditulis. Itu doang awalnya. Jadi nggak ada tuntutan macam-macam sebenarnya. Awalnya begitu. Beliau datang ke rumah Lesti, cuman mungkin karena Lestinya nggak ada atau bagaimana, beliau nggak temu, cuma sampai pagar. Makanya dia konsultasi sama saya coba untuk biar bisa bertemu, saya coba melayangkan teguran, somasi, biar kita bisa ketemu. Cuman alhamdulillah jawabannya sampai sekarang belum ada. Nah, video itu video penampilan di sebuah konser, di sebuah hajatan, atau dia mengcover, artinya membawakan lagu itu dengan versi berbeda atau seperti apa Bang? Bukan. Kita melihat cover lagu mengatasnamakan Lesti di YouTube. Itu. Dan kita mendengarkan lagu tersebut, benar-benar ini Lesti yang menyanyi. Justru itu yang akan kita tanyakan sebenarnya, mau ketemu Lesti itu. Kalau iya nggak apa-apa, tulis dong nama penciptanya. Itu doang mintanya klien kami. Dan itu di channel YouTube-nya Lesti, Bang? Channel kita belum periksa itu channel YouTube Lesti. Yang pasti di situ ada dibikin namanya fans Lesti, penyanyinya Lesti. Yang pasti kalau udah masuk ke YouTube itu pasti ada komersilnya, minimal popularitasnya ada. Itu aja. Nggak ada sebenarnya, nggak ada niat sampai ke titik itu juga. Biar bisa duduk sama komunikasi pencipta dan penyanyi sebenarnya. Itu aja. Udah sampai di titik ini artinya mau dilanjutkan untuk laporan itu atau seperti apa? Karena kan sudah terlanjur kemana-mana nih Bang. Dari Bang Yoni Dora sendiri pada akhirnya juga harus menerima komentar negatif dari netizen segala macam. Itu pasti itu menjadi apa? Tapi mungkin itu satu konsekuensi ya, konsekuensi. Tetapi laporan ini mau nggak mau berjalan. Jadi pasti nanti sampai ujung juga yang pasti. Apapun ujungnya kita nggak tahu. Iya. Bang, ini kan Om Yoni Dora sebagai saksi pelapor, kenapa sebagai pelapor? Ya. Kenapa harus abang yang melapor? Kenapa nggak langsung Om Yoni aja Mas? Di dalam kapasitas seorang kuasa hukum, dia itu bunyinya kuasa hukum itu mendampingi dan atau mewakili klien. Jadi kita kuasa hukum itu boleh mewakili klien untuk melapor, tapi tetap klien nanti tetap dimintain keterangannya. Cuman melaporkan saja yang digantiin, yang diwakili. Kalau kita kuasa hukum, soal materi yang realnya sebenarnya kita nggak tahu. Apa maunya klien yang dalam hati kecilnya kita kan nggak tahu. Nah, nanti dia akan memberikan keterangan itu. Tapi Bang, agenda selanjutnya itu apa sih Bang? Pemanggilan untuk Bapak Yoni sendiri. Tapi kalau untuk pemanggilan untuk Lesti sendiri kapan Bang? Kira-kira? Setelah semuanya dipanggil mungkin sampai pemanggilan publisher, saksi, mungkin sampai saksi ahli. Tapi Bang, kabarnya dari Bang Yoni sendiri mundur dan minta maaf ke Lesti. Nah itu gimana sih Bang? Apakah Itu benar? kabar dari mana? Asisten Mas, asisten Yoni yang terkait perkataannya itu kepada Lesti. Perkataan asisten. Iya, bukan. Ya itu pun saya sendiri nggak tahu. Iya. Saya sendiri nggak tahu itu. Artinya Asistennya kan bukan klien saya. artinya di luar, Bang ya? Di luar saya kan nggak tahu. Nggak mungkin dong kuasa hukum tahu semuanya. Berarti saya harus ngikutin dong kemana dia setiap hari. Tetapi artinya bahwa
kuasa hukumnya tetap berjalan sesuai rule yang diinginkan oleh klien abang ya? Bukan sekarang itu bukan hal yang sesuai diinginkan klien lagi. Itu udah tuntutan dari administrasi negara soal hukum itu dia harus berjalan gitu loh. Bang, ini ujungnya ada masalah royalti sendiri atau memang hanya ingin meminta klarifikasi kalau menuliskan nama aja di? Mungkin bisa didengar ya dari podcast atau dari wawancara Pak Yoni sendiri. Dia cuma minta klarifikasi, minta informasi. Itu doang awalnya, sampai sekarang dia akan itu juga. Dia nggak pernah bicara real. Berarti kemungkinan untuk mediasi lagi atau bisa mencari jalan tengah di luar proses hukum masih kemungkinan ada, Bang? Saya rasa sangat besar. Kenapa? Dia cuma minta informasi doang. Dia ngajak komunikasi doang gitu kan. Dia selama itu menyanyikan lagu, masa pencipta dan penyanyi nggak pernah kenal. Itu aja sih harapannya. Sekarang dicuekin, mungkin dia udah tua, mungkin dia udah emosi atau apa, kita nggak tahu juga. Saat ini sudah ada yang menghubungi dari pihak Lesti sendiri, ibarat belum ya, Bang ya? Tapi hal itu terbuka dari pihak abang sendiri, Bang ya? Banget. Siap. Tapi Bang, terkait dugaan bahwasannya Bang Doni Doras itu di boykot dari beberapa TV, apakah benar itu, Bang? Tanggapannya gimana? Kalau tanggapan saya atau Pak Yoni nih, kalau dari Pak Yoni saya bilang, ya itu bukan nggak ada masalah buat dia. Itu udah nggak ada masalah. Terus paling dia berkata, saya udah 70 tahun ini, nggak ada masalah itu buat dia. Dia cuman ada hak hak azazi, hak harga diri dia gitu, itu aja. Termasuk soal tudingan dia cari panggung lah segala macam, Bang, ini nggak masalah. Apalagi panggungnya dia udah senior banget. Kalau lagunya udah populer duluan, kan itu kan, udah dipopulerkan oleh Isna dia, kan itu kan tulisannya. Kalau saya mah baru tahu, namanya klien kan saya nggak tahu banyak. Tapi yang terkait keadaan mental atau psikis dari Bang Joni sendiri, banyak serangan, nah itu gimana? Lumayan lah, nah, sesuai dengan umur lah, sesuai dengan umur tingkat stresnya. Kalau dibilang stres, dia mencoba menampik itu, tapi nggak bisa juga, tetap dia berpikir. Bang, kalau ada tuduhan atau pemikiran dari orang-orang Pak Yoni ini ingin mengincar komersilnya gitu, Bang, gimana, Bang? Dari lagu yang dipublish sama Lesti ini, Bang. Sekarang kalau ngambil komersil dari mana? Sementara yang mengurus royalti itu ada LMKN. Dan dia tahu dia cuma beres, Bang. Dan kedua, yang di undang-undang yang dilindungi apa? Izinnya, bukan nilainya. Izinnya nilai. Seandainya seorang itu udah izin atau kulano, pidananya nggak ketemu, nggak bisa. Orang udah ngomong izin kok. Kan itu. Bang, tapi dari pihak Bang Yoni juga udah sempat mengeluarkan nilai nggak, Bang? Tuntutan. Nggak ada tuntutan nilai, ya. Nggak ada tuntutan nilai. Dari awal, dia boleh lihat di statementnya, di wawancara, dia haram buat dia gitu loh. Dia masih bisa nyari duit, kan itu bahasanya. Nggak ada, makanya di dalam pelaporan itu berapa kerugiannya, nggak ada itu. Nggak ada nilai, kita nggak pernah bicara nilai. Artinya ini lebih pada adab aja, Bang, tuh etika. Itu adab. Karena dia merasa udah tua banget, yang Lesti udah muda banget, masih muda banget. Kenapa sih? Udah nyampe ke rumah loh. Malah yang tua ke rumah tidak ketemu lagi ya? Iya, gitu loh. Itu yang terjadi. Katanya pihak LMKN bersedia menjadi mediator. Seharusnya begitu. Dia wadah loh. Memang wadah, walaupun tupoksinya di luar itu, tupoksinya nggak sampai ke titik itu, tapi dia itu merangkul semuanya antara penyanyi dan pencipta. Kan itu yang dia urusin. Ada pencipta, ada penyanyi, ada penciptanya, baru dia bisa bekerja. Kalau ada penyanyi nggak ada penciptanya, dia nggak bekerja, kan? Bang, terakhir sebelum pelaporan ini, kapan komunikasi terakhir atau upaya komunikasi ya, bukan komunikasi, tapi upaya untuk berkomunikasi dengan pihak Lesti, Bang? Komunikasinya cuman gini, upayanya cuman dengan somasi itu aja. Karena kita nggak punya kontak, nggak ada kenal dengan siapa.
Itulah, cuman dengan disomasi itu ada kod surat dan di situ ada nomor yang bisa dihubungin, kan gitu. Tapi alamat yang disomasi tepat, artinya supaya surat ini jatuh ke tangan yang tepat. Kita somasi langsung antar ke rumah Lesti, bukan lewat DNA, langsung ke rumahnya, nggak lewat DNA. Artinya logika dasarnya berarti diterima dong. Orang udah ke rumahnya. Iya kayaknya kan. Cuman yang terimanya apa, pembantunya apa, stafnya apa, yang kerja pegawainya itu kita nggak terima. Karena kita bisanya cuman sampai pagar. Bang, kan abang bilang kemarin juga nggak hanya Lesti bang, banyak orang-orang juga mau dilaporin. Nah, kapan bang? Apakah mau menunggu dengan Lesti ini kelar atau continue lanjut gitu bang? Kalau kami sendiri sebagai kuasa hukum tergantung perintah klien, kami kan sifatnya melayani jasa. Oh kerjakan, kerjakan. Nggak kerjakan, nggak kerjakan. Gitu aja. Sampai sini aja, udah sampai sini aja. Jangan kan itu. Saat ini juga dicabut kuasa sama Pak Yoni, kami nggak bisa ngomong. Bang, penegasan itu, aja bang. Hah? Berarti penegasan aja, berarti pintu RJ ini masih terbuka ya? Terbuka saya rasa. Kenapa? Nggak ada niat apa, nggak ada niat nominal di situ, nggak ada. Aneh juga kalau ketika tidak ada komunikasi. Justru karena keanehan itulah terjadi sampai ke titik ini. Kalau nggak ada yang aneh, nggak akan sampai titik ini.